anak-anak, ketemu lagi dengan Lause. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini Engkau memimpin kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami ya Tuhan, agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Menjadi anak-anak yang patuh kepadamu ya Tuhan, dan juga taat kepadamu. Dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 27. Hanya satu jalan ke surga. Yesus cinta anak-anak. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, sekarang kita duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan kembali belajar dari kitab Wahyu. Hari ini kita akan belajar pasal yang keempat. Nah, namun sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti Lause ya. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk mendengar dengan baik. Ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah bagi kalian yang punya Alkitab, sekarang ambil Alkitab kamu buka kitab yang paling terakhir, kitab Wahyu. Oke, ambil Alkitab kamu, buka kitab Wahyu pasal 4. Oke, buka kitab Wahyu pasal 4. Sudah ketemu? Nah, di kitab Wahyu pasal 4 kita akan belajar satu pasal ini. Oke, pasal 4 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Nah, ingatkah kamu
beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang gereja-gereja. Jadi Tuhan memberikan firman kepada gereja-gereja. Ada berapa gereja? Ada 7. Oke. Nah, sekarang di pasal 4 ini Tuhan kembali berfirman kepada Yohanes. Jadi yang menulis kitab ini namanya Yohanes. Waktu dia menulis kitab ini, Yohanes itu sudah tua. Dia sudah tua sekali. Nah, yang bisa baca, kita lihat ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Oke, jadi Tuhan kembali datang kepada Yohanes. Jadi Tuhan mau tunjukkan kepada Yohanes seperti apa itu surga. Dan Tuhan mau Yohanes untuk tulis. Nah, makanya hari ini kita tahu dari firman Tuhan seperti apa surga itu. Oke. Nah, dibilang sebuah pintu terbuka dari sorga. Nah, dan suara yang dahulu pernah aku dengar. Suara siapa? Suara yang sama dengan yang Yohanes dengar, yang memberitahu dia tentang gereja-gereja. Nah, sekarang suara itu bilang begini. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, jadi Tuhan mau memberitahu Yohanes apa yang akan terjadi. Apa yang harus terjadi, artinya pasti akan terjadi. Nah, kemudian segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Nah, waktu dia masuk, pintu terbuka kan, lalu dia lihat ada satu tahta. Nah, apa tuh tahta? Tahta tuh tempat duduk. Oke, tahta itu tempat duduk. Siapa yang duduk di tahta? Hanya raja yang duduk di tahta. Oke. Nah, jadi kursi ini tahta raja. Tahta. Nah, di situ duduk seorang. Siapa dia? Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Nah, jadi seorang yang duduk di situ tidak kelihatan mukanya, dia terang sekali. Yohanes bilang seperti permata apa? Permata yaspis dan permata sardis. Nah, permata yaspis dengan permata sardis ini warnanya merah. Oke, jadi terang, bercahaya. Kemudian ada apa? Ada pelangi. Nah, kamu tahu kan pelangi? Nah, terang, ada warna merahnya, ada pelangi. Oke, kamu bayangkan saja ya. Nah, kemudian dibilang bagaikan jamrud rupanya. Jamrud itu seperti kristal, dia warnanya hijau. Jadi itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jadi siapa yang duduk di tahta? Tuhan. Nah, Tuhan dengan segala kemuliaannya. Oke. Kemudian dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi Tuhan duduk di tahta. Kemudian di sekelilingnya ada tahta yang lain, ada kursi yang lain. Nah, dan duduk tua-tua, ada 24 orang. Jadi mereka pakai pakaian putih dan di kepalanya ada mahkota. Kemudian apa yang lagi yang Yohanes lihat? Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Jadi tempat ini ya, tempat yang sangat luar biasa. Oke, kamu bayangkan ada bunyi guru, ada kilat, kemudian ada roh Allah dalam bentuk obor yang menyala-nyala. Nah, kemudian dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Jadi di depan tahta itu ada laut seperti lautan, jadi dia bening seperti kristal. Kemudian di tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Kemudian kalau kamu baca ayat ke-7, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa
dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi ada 4 makhluk. Oke, kamu lihat ya. Yang pertama mukanya seperti apa? Seperti singa. Yang kedua, makhluk yang kedua mukanya seperti anak lembu. Nah, yang ketiga mukanya seperti muka manusia, dan yang keempat seperti burung nasar. Nah, apa yang dilakukan keempat makhluk ini? Dan keempat makhluk ini masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Oke, nah, jadi apa yang dilakukan oleh keempat makhluk ini? Mereka memuji Tuhan. Apa kata mereka? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, kepada Tuhan yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Nah, kamu bayangkan ya, 24 tua-tua ini mereka duduk di tahta. Berarti mereka orang yang terhormat tidak? Mereka juga adalah orang yang terhormat. Oke, mereka duduk di hadapan Tuhan. Tapi setiap kali makhluk-makhluk ini memuji Tuhan, mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Tersungkur itu artinya mereka menyembah Tuhan. Dan bahkan mereka pakai mahkota loh. Mereka lemparkan mahkota itu dan mereka menyembah Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu benar-benar Maha Kuasa. Hanya Tuhan saja yang boleh kita sembah. Nah, dan apa yang dikatakan oleh tua-tua itu? Dia bilang setiap kali ya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi ke-24 tua-tua ini, walaupun mereka punya posisi, mereka juga yang terhormat, mereka tetap memuji Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kalau Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu dengan seluruh kemuliaannya, kita hanya manusia, kita diciptakan oleh Tuhan. Dan apa yang harus dilakukan oleh ciptaan Tuhan? Kita harus memuji Tuhan. Kita juga harus menyembah Tuhan. Oke, jadi saya mau kita semua, kalau kamu sudah mendengarkan firman ini, waktu kamu datang ke gereja, kita datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Nah, ketika menyanyi, kamu nyanyi dengan baik. Oke, nah karena apa? Di surga apa kerja kita? Di surga nanti suatu hari kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kemudian kita meninggal, Tuhan akan bawa kita ke surga. Apa yang akan kita lakukan di surga? Kerja kita, belajar firman Tuhan, memuji Tuhan siang dan malam selama-lamanya. Oke, nah sekarang waktu kamu datang ke gereja, apa yang harus kamu lakukan? Boleh tidak main-main? Boleh tidak datang ke gereja karena banyak teman? Karena di gereja ada ayunan, ada seluncuran. Oke, tidak boleh. Kita datang ke gereja karena kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita belajar menyembah Tuhan. Jadi waktu kamu memuji Tuhan, kamu nyanyi dengan baik. Waktu kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu dengar baik-baik. Oke, seperti para tua-tua ini, mereka juga memuji Tuhan. Apa kata mereka? Kita baca lagi ya, ayat ke-11. Setelah ini kita mau hafalkan ayat 11.
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oke, sekarang kita mau hafal ya ayat hafalan kita, Wahyu pasal 4 ayat 11. Nah, yang sudah bisa baca, kamu ikut baca, kita hafal sama-sama. Oke, kita mulai. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, cukup panjang. Oke, kita akan coba sepenggal-sepenggal. Oke, kita coba lagi ya. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Coba lagi. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Oke, coba lagi ya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, sekarang kita coba satu ayat. Oke. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oke, bagus. Sekarang kita coba satu kali lagi yang paling terakhir. Sama-sama ya. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oke? Saya mau kita semua mengingat ayat ini. Kalau kita juga mau memuji Tuhan seperti yang ada dalam ayat ini, karena hanya Tuhan yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Kenapa? Sebab Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu, termasuk kita. Kita juga adalah ciptaannya Tuhan. Nah, yang terakhir kali sebelum kita berdoa, coba satu kali lagi ya. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak